Senja di ufuk barat membantang begitu indah, dengan goresan-goresan langit jingga menambah semangat tim spiritual journey untuk melangkah menyusuri trek yang sangat indah. Langkah demi langkah kami lalui dengan semangat yang tak pernah padam. Ya, kami mendapat kesempatan untuk berziarah ke beberapa petilasan-petilasan leluhur terdahulu. Entah dari mana memulai cerita ini, kami seakan mendapat undangan non-formal untuk singgah di sebuah tempat yang konon memiliki histori dan titik-titik energi yang sangat kuat, sehingga para leluhur-leluhur terdahulu menjadikan gunung ini sebagai tempat bertirakat. Ya, Gunung Munara adalah destinasi awal kami memulai jejak leluhur. Entah kebetulan atau tidak, secara tak sadar kami dituntun oleh mereka untuk bisa singgah dan bersilaturahmi oleh alam. Gunung Munara terletak di daerah Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Memiliki ketinggian kurang lebih 367 mdpl. Gunung Keramat Munara yang tersohor seantero Nusantara. Bukan tanpa alasan, sebut saja sosok besar yang pernah bertirakat di gunung ini adalah sang proklamator Presiden Soekarno, Sultan Hasanuddin Banten, dan sang legenda Jawa Barat Kabayan yang jujur dan bijaksana pun pernah singgah di sini. Kami bangga menjadi salah satu anak Nusantara yang dituntun oleh leluhur untuk bisa berziarah ke sini. Kami yang tidak pernah mendaki gunung dan tidak pernah punya pengalaman untuk bermain di alam pun merasa sangat terharu dengan usaha para leluhur untuk Nusantara ini. Ya, kami tidak mudah untuk mencapai spot terbaik untuk bertirakat, menjadikan kami sangat menghormati beliau yang pernah singgah di sini untuk kepentingan bangsa ini. Gunung Munara, 18 Oktober 2021. Spiritual Journey. Oke teman-teman, sekarang kita berada di Gunung Munara yang gue tahu ini dibuka untuk umum dari tahun 2010. Gitu. Di sini banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang konon katanya ada petilasan RI ke-1 Bapak Insinyur Bung Soekarno, terus juga ada situs Keramat Gunung Munara Gadogan Kuda yang nih namanya gue kurang hafal, Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ini konon katanya cerita-cerita masyarakat tempat Sultan Maulana memarkir kudanya gitu katanya. Lihat dong pohon beringin ini sejenis pohon beringin tapi namanya pohon kinara. Akarnya aja segede gini tuh. Yoi banget ya tempatnya ya. Di sini konon katanya ceritanya Sultan Maulana bermeditasi sebelum dia berangkat ke Banten untuk menislamkan warga di Banten. Dia mencari ilham di sini. Ya semoga aja kita tim Spiritual Journey pun mendapat ilham pulang dari sini, ya nggak Tommy? Iya. Ya. Kita ambil energi positifnya yang ada di sini. Semoga jalan kita bisa baik seperti mereka.
Oke. Buat teman-teman jangan lupa subscribe ya. Madam Alia, Apa? mau tanya dong. Bayar ya. Apa yang sekiranya Madam lihat di sekitaran sini untuk jenis spiritualnya ya? Gua banyak lihat energi positif di sini. Oke. Contohnya? Contohnya banyak seperti apa? Cahaya-cahaya positif lah. Cahaya-cahaya positif. Iya. Oh. Di sini pun gue ngerasainnya tenang, damai, terus kayaknya sejahtera banget. Aha. Apalagi? Terus gadogan kuda itu tempat memarkirkan kuda. Iya. Heeh. Iya, kalau kata Tommy tadi gimana cara jalan kudanya naik ya, kita aja naik bingung ya. Nah itu juga gue masih belum habis pikir sih ya kan. Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Tempat ini bersejarah banget ya. Yes. Ini tempat pertama Sultan Maulana Hasanuddin meditasi tirakat untuk menjalankan syariatnya. Di sini tempat pertamanya, baru ke tempat-tempat berikutnya. Oke. Sama kalau yang Bung Karno nanti kita bahasnya di tempatnya ya. Oke. Terima kasih Madam Alia. Sami. Hai teman-teman spiritual journey. Nih yang mitos ceritanya tapak kaki Kabayan. Ya, berarti dia jalan dari arah sebelah sana. Ini dua ini yang dia naruh tongkat. Nah, sosok Kabayan ini yang terkenal jujur dan bijaksana. Ya, kakinya segede gini ya. Gede banget kakinya, sumpah. Iya. Bisa bayangin dong orangnya segede apa. Gila, kaki gue di sini cuma segini doang, cuy. Ya kan? Gitu. Untuk kita ceritanya memperjelasnya cari tempat yang neduh ya. Hujannya gede banget ini. Oke. Wok, awas Alia. Gua masuk. Oke, teman-teman spiritual journey, kita masih di tempat yang sama di Gunung Munara. Karena di sini banyak spot-spot bersejarah. Ini salah satunya namanya Taman Putri atau bisa dibilang Sendang Putri. Sendang Bidadari. Oh, Sendang Bidadari. Yang konon katanya ini di sini tempat mandi-mandinya para putri. Jadi mitos-mitos di sini yang mandi di sini gitu. Auranya bukan aura sih ya. Bisa ya seperti putri lah gitu, berkarisma. Gitu. Nih. Posisinya dia ada di atas batu-batu tinggi, nggak jauh dari tapak Kabayan. Ya, kita coba ya. Udah kuyup hujan, tambah gue harus. Airnya wangi bro. Wangi. Airnya wangi bro. Oke, kita udah ke Godagan Kuda, terus Tapak Kabayan, terus apa ini? Sendang Putri. Mata air. Sama mata air tadi. Next kita mau ke Goa Soekarno.
sama Tawasul. Gua Soekarno sama Gua Tawasul. Yuk kita cek, kita jalan lagi ke sana. Ini yang dinamakan Gua Tawasul Patilasan Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi tadi yang kita godagan kuda, gadogan kuda, dia parkir kudanya di situ dan meditasinya di sini, dan treknya lumayan banget, jauh. Di sini sih yang gue baca-baca, yang gue cari informasi, banyak suka ya pada datang pada tawasul di sini. Bener nggak Bang Bewok? Betul. Dan sorry to say ya, tempat sebagus ini manusianya nggak berakhlak karena ini bau banget pesing. Sumpah, tempat punya energi positif begini dikotori dengan, sorry, ya itulah, kayak nggak ada tempat lagi untuk buang air kecil. Juga ada situs. Situs sejarah tapak tongkat Sultan Hasanuddin. Nih, bekas tapak tongkatnya. Kelihatan nggak guys? Tuh. 1, 2, 3, sampai terus ke atas. Gue belum bisa manjat, kan bisa manjat, kan bisa turun. Oke ya. Halo teman-teman spiritual journey, kita masih di Gunung Menara. Gak jauh dari Gua Tawasul ada tempat ini, menarik banget perhatian gue. Di sini tuh kayak pas banget tempat buat kita meditasi, bersinkron, berbicara dengan alam, berbicara dengan Tuhan. Di sini sih kita dapat banget. Energinya kuat. Ya, ini dapat banget. Langsung berhadapan, terbuka banget gitu loh. Sini di sini pas banget, foto pas banget. Kalau buat aku ya. Apalagi yang kira-kira dirasa di sini? Di tempat ini ya. Rasanya sih di sini, gue rasanya enak ya. Energinya positif. Ini kalau kita duduk di sini begini, ngeliat ke situ tuh udah enak banget gitu. Emang di sini Berarti ini posisi apa biasanya dipakai untuk laku tirakat vertikal hubungannya tanpa ada pembatas ya. Kita langsung. Satu pertanyaan saya, kenapa tokoh-tokoh besar, kita sebut aja presiden pertama kita Bung Karno, terus Sultan Hasanuddin, punya spot yang sama di gunung ini? Menurut Kak Alia, ada nggak sih hubungannya, kenapa mereka bisa datang ke sini? Karena buat gue di sini memang, nih gue yang masih orang awam ya, ini juga masih pemula, ini masih pertama kalinya nih, the first time gue naik gunung, gue mencoba begini nih, cari tahu gitu. Dan gue tertarik banget sama tempat ini. Berarti mereka berdua punya alasan yang sama untuk bisa memilih gunung ini? Karena bawa energi positifnya kuat, terus
kita benar-benar bisa tenang banget. Berarti gunung ini bisa dikatakan jauh dari kesan mistis. Kalau untuk aku ya. Tapi nggak tahu, dibalikin lagi ke Tujuannya. manusianya masing-masing, tujuannya mereka masing-masing. Yang berbelok pun ya pasti ada lah. Ini kita di gunung. Itu aja sih. Jadi kalau niat kita baik, tujuan kita baik, insya Allah kita juga ketemunya sama yang baik. Oke. Jadi buat teman-teman spiritual journey, luruskanlah niat kalian. Jadi manusia lah yang baik. Oke? Kita muter-muter lagi ya, karena kita belum selesai. Kita masuk harus ke Gua Tawasul, Gua Bung Karno, terus Batu Bintang, Batu Belah, Batu Azan. Batu Azan. Yang konon katanya di Batu Azan itu Sultan Hasanuddin. Batu Azan atau Batu Bintang sih? Batu Bintang. Oh, yang katanya di Batu Bintang itu batu tertinggi ya di gunung ini. Yang konon katanya di bawah batu itu ada makam tua. Ya, gue juga masih belum tahu siapa. Ya. Mudah-mudahan kita masih cukup waktu untuk bisa explore semuanya. Tetap stay tune ya. Bu Alia, Madam Alia, tanpa pengaman. Wah. Spiritual journey. Dingin, Bo. Kita niatnya mau naik ke atas itu, tapi licin banget. Ini puncak Batu Belah. Kalau dari atas kelihatan, tapi kita nggak bisa naik ke atas. Kita ngambilnya nanti yang dari bawah aja ya. Licin, Kita tempatnya ngambil licin. dari bawah. Kita kasih lihat spotnya di mana bagian yang dinamain Batu Belah. Oke, jangan lupa nyalain loncengnya, jempolnya diangkat, subscribe, and share. Yoi, buat semangat kita. Dukung terus Spiritual Journey. Spiritual journey, nih kita yang dinamain Belah. Batu Belah. Tuh, biar kamera yang nyantol sampai atas gimana? Hah? Nih, kemari. Iya, batu segede ini nih bisa terbelah. Kuasanya Allah ya, emang benar-benar. Oke, sumpah. Ini dulu cuma kalau buat di flashback dulunya. Ini zaman perang dulu, zaman Belanda ya. Ini buat apa ya? Pertahanan. Pemantauan ya. Pemantauan ini di sini, di Batu Belah ini. Cakep sih tempatnya, cakep banget, sumpah. Auranya kalau buat di sini positif sih, banyak yang positif. Kalau tempat tadi itu ada negatifnya. Apa ya? Top deh, lo harus kesini. Dukung Spiritual Journey, gua pasti akan explore tempat lain. Oke, selamat datang di Spiritual Journey. Balik lagi bersama kita. Gua Bewok. Om Bro. Aku Alia. Oke. Lelah banget ya kita ya. Alhamdulillah. Perjalanannya cukup ekstrim ya di Gunung Munara ini. Iya. Dari siang sampai malam loh kita loh. Iya. Start dari jam berapa kita? Dari jam Dari rumah kita jam Dari rumah kita jam 9. 9. Sembilan. Jam 9 nyampe Munara jam 11-an. Langsung trekking ke situs-situs. Tadi kurang lebih ada berapa situs ya tadi ya? Ini 1,
Sering kita Batu sambang. belah 2, Aha. terus kaki kabayan 3, 3, terus godagan kuda, godagan kuda 4, sama gua tawasul gua tawasul 5. 5. Sama yang tadi terakhir kita yang mau naik tapi nggak bisa. Oh iya. Apa itu namanya? Batu bintang. Batu bintang. Batu azan. Batu ajan yang tadi ada tali yang tapi licin, yang akhirnya kita setengah doang nih kita naik. Iya, itu maksud dia. Itu. Itu batu ajan. Batu azan ya? Iya. Iya, batu Karena azan. licin jadi kita cuma sampai setengah. Iya, betul. Review dong. Apa yang di-review? Satu-satu dari situsnya. Situs mana dulu nih yang kita review? Situs pertama kali ini, mata air ini. Jadi mulai dari madamnya dulu deh. Wah, kok madam? Apa sih kalau mata air ya? Kalau mata air itu kan gimana ya ngomongnya ya? Aku suka ribet. Air identik dengan kehidupan. Ya, Kalau air. Jadi kalau ada kehidupan Heeh. di sini, Kehidupan itu contohnya binatang, iya. pohon hutan seperti ini, seperti itu kan? Iya, betul. Oke. Terus ini kebetulan nih spot kita nih yang kita lagi shoot, ini lagi di mata air yang tadi barusan kita omongin ya. iya. Yang tadi kita cuci muka, terus biar segar. Terus habis itu oke, lanjut ke spot 2 deh. Apa? Spot yang kedua gadogan Kuda. kuda. Gadogan kuda itu. Apa yang didapat dari gadogan kuda ini? Enggak, kalau dari sisi biasanya ya, Aha. sisi biasa itu tempat nyaman banget. Iya. Itu tempat, benar. Dingin, banyak angin. Iya, nyaman banget, terus juga suasananya enak ya. Kalau dari posisi ininya ya, mata biasa nih. Lagian juga kalau posisinya tuh kayak batu di atas itu kayak Iya, ketiban ditumpuk. batu Iya. juga Iya, gitu. Jadi kita Dengan kehujanan ya. Itu spotnya seperti itu. Betul. Oh, jadi gadogan kuda itu lebih ke arah si Pangeran Hasanuddin. Ya, Pangeran Hasanuddin mau bertawasul. Jadi dia naruh kuda di situ. kudanya di Ya, dari parkir ya. Parkir Parkir kuda. kudanya di situ Oke. ya kan. Oke. Di situ spot itu ada something good or bad. Nih, kalau di spot itu ada somethingnya, cuma madam aja yang lebih jelas ini madamnya. Kalau something goodnya, ya di situ memang ada yang jagain gitu. Yang buat ngejagain si kudanya sendiri pun ada di situ gitu kan. Karena kan si beliau parkir kudanya lumayan cukup lama kan. Iya. Ya, berapa hari ya? 41 hari. 41 hari kalau nggak salah ya gitu kan. 41 hari. Ya, berarti kan tuh kuda harus dijagain, kalau enggak dia nyasar atau nggak ada minum atau apa. Ada di situ ada yang jagainnya. Oke. Terus tempat ketiga, spot ketiga. Kita ngomong lanjut ke spot ketiga, itu Batu Belah ya. Batu Belah dulu dong, habis dari situ langsung ke Batu Belah. Iya, Batu Belah dulu. Batu Belah. Itu kenapa bisa ada fenomena Batu Belah? Itu emang fenomena alam biasa atau emang ada unsur buatan dari yang seperti yang kita lihat itu, kalau ada kaki telapak kaki, terus habis itu ada tusukan tongkat, bekas tongkat Pangeran Hasanuddin. Apa Batu Belah itu juga fenomena alam, atau fenomena alam atau emang ada unsur Pangeran Hasanuddin atau siapa? Madam silakan menjelaskan. Kalau aku sih bilangnya ya fenomena alam lah. Ya, fenomena alam itu gitu. Karena kan semakin lama bumi ini kita ini semakin bergeser.
ya dong. Iya, betul. Sedangkan ini gunung itu batu udah beribu-ribu tahun umurnya. Ya. Jadi cuman fenomena alam biasa, tapi bagus ya. Jadi Iya. jadi situs bersejarah karena Iya. dikunjungi juga dengan beliau-beliau ini. Iya. Oke. Tapi kalau buat di flashback ke belakangnya dulu ada nilai sejarahnya juga itu tempat batu Apa belah. tuh? Apa tuh? Tempat buat mantau, kan dulu zaman perang kita ya, dulu zamannya perang ya. Itu tempat mantaunya para Tentara para pejuang Indonesia. ya, wali-wali Allah ya di situ. Ah. Mantaunya dari situ. Makanya banyak yang bertirakat di sini gitu. Karena apa ya? Di sini lebih deket sih gitu. Betul. Bisa menyatu dengan alam. Dan alam pun bisa langsung Merespon itu. Menyatu dengan alam. Ya. Oke. Lanjut lagi. Apa? Situs keempat kita lari Kaki ke Kabayan. Coba ya. Kaki Kabayan. Ya, Kaki Kabayan. Fenomena ini kalau saya sih takjub ya. Mhm. Takjub banget. Buat gue sendiri kaki sebesar itu, Oke. apa yang kita bisa dapat dari Kaki Kabayan ini di Kaki Kabayan ini Kalau si dari perjalanan kita? Oke, kalau si Kaki Kabayan ini dia cuman hanya meninggalkan jejak ya, Ya, betul. meninggalkan jejak. Kalau dia memang pernah juga Ya, bertirakat di tempat sini, ini. ya. Oke. Dengan sosok bijaksana. Iya, dengan sosok dia termasuk orang yang terkenal jujur, terkenal bijaksana. Jadi kalau kita sebagai manusia yang mau berkomunikasi, apalagi yang bisa berkomunikasi gitu dengan yang asal-asal, bisa ditanyakanlah sama dia gitu. Karena dia tuh termasuk orang yang jujur, sosok yang jujur. Jadi overall ini tempat ini cukup menarik ya. Iya. Menarik banget. Oke, situs ke berapa lagi? Kelima. Situs Sendang kelima. Putri. Sendang Ituan, iya, Taman Putri. Taman Putri itu yang Ya. air ya. Apa ada kotak gitu Ya. di atas batu. Ya. Itu apa sih, gimana sih itu, kenapa bisa ada seperti jadi ada fenomena itu gitu loh? Kalau kata orang-orang dulu ya, di situ tempat permandiannya para putri. Gitu. Ya, karena mitosnya seperti itu, jadi orang mempercayainya kalau kita mengambil air di situ, atau ya gitu deh gitu. Ada yang mandi malah gue denger kan. Katanya buat melancarin jodoh. Iya, nyantengin jodoh. Seperti itu. Tapi Tapi tuh- aslinya itu apa sih, gimana sih? Kalau bisa ditarik mundur, itu aslinya sebenarnya tadinya apa gitu? Apa emang bener tempat pemandian para putri-putri? Itu sih kayak apa ya, mata air juga sih kalau gue bilang. Sebetulnya itu mata air. Mata air. Mata air. Cuma kali ya dulu, zaman dulunya Ya. kan, karena ini nggak terjamah sama orang Manusia. umum ya. Ah. Orang umum mungkin kan cuma hanya orang-orang tertentu ya. Mm-mm. Mungkin beliau ada di situ, para putri Orang kan itu. info-infonya ini gunung baru dibuka buat umum itu tahun 2010 ya kalau nggak salah ya. 2010. Aha. Baru dibuka buat umum, berarti kan sebelumnya nggak ada yang tahu gitu kan. Apa treknya juga mungkin belum seperti ini Iya, gitu, masih cari jalan sendiri Iya. pastinya dong. Kalau kita kan masih bisa ngikutin jalur yang ada. Coba kalau kita suruh nyari sendiri, yang ada nyasar. Oke. Jadi Sendang Putri itu
emang itu mata air lah ya jadinya. Ya. Mata air, cuman airnya bersih, wangi. Iya, cium nggak tadi airnya? Airnya bersih, wangi, terus habis itu kayak wangi, wanginya wangi buah gitu loh. Mungkin untuk orang yang bertirakat atau apa mungkin ada manfaatnya. Mungkin ya. Oke. Next spot lagi dong, selanjutnya. Next spot tadi apa kita? Gua apa? Gua Tawasul. Goa Tawasul. Iya. Goa Tawasul, apa yang didapat dari perjalanan kita tadi di Goa Tawasul? Gua Tawasul itu tempat siapa tadi namanya? Sultan Sultan Hasanuddin bertirakat ya di situ tempatnya. Selama 41 hari itulah ya. Iya, dia bertawasul di situ ya. Dan maka itu disebut Gua Tawasul. Dan di situ juga kan ada situsnya buat dia naruh tongkatnya kan. Dia bertawasul untuk apa sih kalau boleh tahu? Kalau Buat syiar Islam sebetulnya sih. sebelum dia berangkat ke Banten. Ke Banten. Iya. Untuk syiar di Banten. Iya. Untuk syiar di Banten. Jadi dia minta petunjuknya dari di sini. Bapaknya Sunan Gunung Jati ya? Nah, bapaknya Sunan Gunung Jati yang merekomendasi tempat ini untuk beliau. Sebelum beliau berangkat ke Banten. Tuh. Oke. Itu tapi cukup. Nah, satu lagi yang tadi Madam nyamperin berdua sama itu yang sendiri. Oh, itu nggak tahu ya, itu nggak ada di situ sih, nggak ada situsnya. Tapi kalau gua yang orang awam nih ya, gitu, gua berasa di situ tuh ada something orang yang pernah bertirakat juga di situ. Ya mungkin Kabayan itu kita juga nggak tahu, karena tempat duduknya lumayan cukup besar, gitu, sepadan dengan ukuran kaki, benar nggak sih? Dan tinggi juga. Iya, gitu, sepadan dengan ukuran kaki itu ya, gitu. Ya siap. Tapi kita nggak ada yang tahu ya, who knows ya, karena kita belum lahir di zaman itu. Kalau Gua Soekarno kita nggak dapet ya, kita nggak nemuin karena udah keburu gelap, karena keburu gelap, nggak ada pencahayaan, susah kalau di hutan gini kalau mau nyari, ya susah. Soalnya buat informasi aja, di gunung ini tuh ada terdapat banyak situs yang harus kita ini seharian aja kita udah kehabisan tenaga. Terus abis itu treknya hujan juga, tadi kita kena hujan juga, jadi basah, perlu effort yang lebih, perlu semangat yang tinggi buat nyelesain gunung ini. Dan ternyata ada satu goa yang kita nggak ketemu. Iya. Goa Soekarno itu. Karena dan katanya itu Goa Soekarno itu gimana sih? Soekarno presiden pertama kita itu tirakat juga di sini apa gimana? Iya, presiden pertama kita itu tirakat juga di gunung ini untuk bisa memerdekakan bumi Indonesia kita ini. Jadi setelah dia tirakat di sini, dia balik ke Jakarta. Dan alhamdulillah kita bisa merdeka sampai saat ini. Madam, gue mau nanya nih. Apa? Di tempat ini sosoknya seperti apa? Waduh, gue kalau gitu suka takut salah, bro. Biasanya kan tempat-tempat tempat epik-epik begini pasti punya satu sosok yang benar-benar mendominasi. Ya di atas tadi. Apa tuh? Ya di atas tadi, di dekat di tempat di atas tadi itu, dekat beberapa situs-situs itu. Oh, ternyata yang tempat tadi. Iya, di atas tadi. Boleh disebut nggak? Enggak boleh. Enggak. Oke. Gitu. Kalau yang pengen tahu, jalan aja ke sini cari tahu sendiri. Oke. Nah, terus ada pertanyaan sedikit nih, Madam. Kenapa sih spiritual journey bisa sampai di sini, di gunung ini?
Apa ya? Awalnya ya. Awalnya sih gue kayak ada ngerasa dipanggil. Awalnya gue. Terus gue rekomen dong ke tim. Iya dong. Nah, ternyata tim tuh mengiyakan itu semua loh. Awalnya gue. Terus tim mengiyakan itu semua. Terus kalau nggak salah Madam waktu itu sebelum kesini ke tempat mana dulu gue juga nggak tahu. Coba tanya di Madam. Itu pasti ada sangkut pautnya tuh. Itu biasalah Kang, malam nggak bisa tidur. Ngapain? Pertama lagi iseng-iseng aja, lagi nontonan YouTube pakai handphone. Tapi berasa kayak kesini main kesini gitu. Pas ditegesin ternyata itu nggak jauh dari rumah gitu, ke makam Datu Ibrahim. Dan beliau itu memang juga penyebar Islam. Betul. Gitu. Penyebar agama Islam. Gitu. Beliau pun penyebar agama Islam. Ya sudah, berasa dipanggil, ya udah. Tujuannya ziarah ke sana ya, ke tujuannya ziarah. Ya udah, itu pun sebenarnya gue masih mau tidurin anak dulu. Secara gue mama ya gitu. Ya udah bentar ya, tidurin anak dulu, anaknya belum tidur nih. Itu jam 11 malam. Ya udah tidurin dulu. Beliau ngomong ditunggu sampai jam 1 ya, dia bilang. Siapa yang ngomong? Bapak Datu. Gue bilangnya Kai Datu Ibrahim. Iya. Tunggu sampai jam 1. Ya insya Allah. Gue jadinya gitu, karena kan gue masih belum tahu. Anak gue kan kalau mau tidur susah banget, banyak banget progresnya ya kan. Ya udah. Tapi alhamdulillah jam 12 kurang anak-anak gue udah tidur. Dilancarin ya. Iya. Tidurlah mereka, kasih susu langsung molor gitu. Oh yaudah, langsung mereka tidur, gue langsung keluar kamar, gue wudhu, gue ganti celana, gue bangunin suami gue. Lo mau ikut nggak? Lo mau kemana? Gue mau ziarah. Langsung dia bangun, wudhu juga, langsung cabut deh gue berduaan. Gue cabut berduaan ke situ. Sampai di situ sih, biasa doa. Iya kan, silaturahmi. Niat ziarah itu kan untuk silaturahmi, sama seperti gue datang kemari. Gue datang kemari pun untuk silaturahmi, tidak untuk meminta hal-hal yang tidak terlihat. Betul. Gitu ya, gue kesini hanya untuk gue pengen tahu di sini tuh tempat di sini yang namanya Gunung Munara itu seperti apa. Gue juga pengen silaturahmi sama yang ada di sini nih. Udah sih, nggak ada niat untuk yang gue meminta suatu apa. Alhamdulillah pancing loh. Enggak gitu. Nah, tadi kalau yang di yang depan situs gua apa sih itu yang tadi Tawasul ya. Itu kan kita tadi ke belakang musola ya. Terus ada tempat yang gue bilang mungkin itu tempatnya tempat apa ya? Beliau Kabayan ya. Tadi yang gue lihat di situ nih, yang pas lo sama gue. Lu lagi megang apa itu di tangan? Oh, nggak tahu sih, kayak tangan gue nggak bisa bergerak loh, begini aja. Kira tangan gue nggak gerak, ini kenapa ini gitu. Pas itu kesini gede sih tapi kotak gitu ya. Tiba-tiba kayak medikasi aja gitu di tangan ini. Gue wah apaan ini gitu. Kalau ini negatif, gue nggak mau. Terima kasih, gue nggak mau gitu. Terusnya tanya sama bewok, Buk, ambil nggak nih? Tanya sama hati lo. Ada dua suara nih gitu. Tanya paling sama hati lo. Masa pas suara yang paling dalam ya, yang paling dalam ada yang bilang positif, ada yang bilang ambil. Tapi yang paling banget dalam, jangan. Itu negatif, jangan. Makanya itu akhirnya gue putuskan untuk yang tidak, terima kasih. Gue kembalikan lagi ke batu itu. Gitu. Oh tiba-tiba ada di belakang gue. Sebelumnya gue sini ke belakang, ambil di belakang gitu. Itu ini sosok
yang mendominasi di sini yang ngasih itu yang nggak boleh disebutin nama Madam Alia? Bukan. 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 Boleh disebutin? Nggak mau. Nggak mau juga. Oke. Nggak mau. Gitu. Maaf ya, bukannya nggak mau ngebuka karena emang Ada beliaunya. ada pakem-pakem yang Iya. harus kita hargai, Iya. yang harus kita hormati. Betul, betul. Ya. Oke. Karena apa ya? Gue kesini, gue nggak mau minta apa-apa gitu. Gue nggak punya tujuan yang macam-macam. Gue cuma mau explore tempat ini yang kanan katanya di sini ada petilasannya ini, ada tempat tirakatnya ini, inti ini gitu. Ya gue pengen tahu gitu. Ini juga first time gue kesini naik gunung dengan kayak begini. Udah, that's it, nggak lebih dari itu. Oke. Terus dari Bang Bewok apa nih? Kalau gua kesimpulan semua nih, Nah, gua di sini ngerasain hawanya bener-bener banyak hawa positif. ya, Bener. Kalau gue hawa negatifnya ada, yang gede pun ada. Ya. Cuma dominan yang gua rasain di badan gue itu positif semua. Yang bener-bener gimana ya? Kalau hawa positif tuh kita nyaman, Ya, ya, tenang. Iya. gitu ya. Kalau yang hawa negatif kita ketemu power gede, kita pasti udah gelisah. ya, Nomor 1 gelisah, 2 nggak nyaman ya. Terus juga apa ya? Nggak mungkin lama lah intinya Iya, kita berlama-lama sudah di tempat ini ya. Ya kalau buat gua garis besarnya di sini alhamdulillah positif. yes. Madam Alia, kesimpulannya dari Gunung Munare ini selain tinggi, capek dan baru pertama kali di sini. Kesimpulannya yang gue ambil, ternyata gue sebagai manusia di zaman now yang masih suka pada ngeluh, dikit-dikit ngeluh gitu ya. Coba dia lihat orang zaman dulu, ya, mereka buat memperjuangkan kita semua, memperjuangkan PR Islam. manusia banyak, mereka rela gitu loh, ngelewatin semuanya sendiri. Nah, kita manusia nih di zaman kita susah aja masih dibantuin padahal sama orang-orang sekeliling, tapi masih aja ngeluh. Ya nggak sih? Oke. Itu aja sih yang gua tangkep, yang oh ya, lo harus lebih banyak bersyukur. Kalau untuk spiritual journey, ya, gue berharap kita kedepannya semakin maju, semakin solid. dari detik ini aja, gue yakin ini kita udah makin solid. Oke. Dari detik ini kita udah naik bareng, susah bareng, keringetan bareng, hujan-hujanan. Kita nggak tahu nih nanti abis ini pada sakit atau gimana, nggak tahu lah ya. Yes. Nggak tahu lah. Cuman yang gua tekenin lagi, spiritual journey dari sini itu bakalan makin kompak lagi dan gue yakin makin besar lagi. Insya Allah. Makin Amin. besar lagi. Karena dari kekompakan kita aja dari satu tim itu udah bisa bikin spiritual journey besar. Yes. Besar daripada sebelumnya. Betul banget. Itu yang gue yakinin. Ya. Jadi next kita bakal mencoba lagi nih hal-hal kayak gini nih. Kita akan coba untuk yang ziarah-ziarah lagi, atau kita kunjungi tempat-tempat yang bersejarah lagi. Jejak leluhur. Ya, kita bakal kunjungin tempat-tempat yang bersejarah lagi untuk memperdalam pengetahuan kita tentang sejarah-sejarah bumi Nusantara ini. Karena di otak gue masih banyak PR. Sama satu lagi nih, Apa? kan kalau Madam ada PR
ngerangkai puzzle. Ah. Iya dong. Iya. Nah, puzzle itu ntar yang kita bakal satu, Iya. insya Allah. Bocorannya tuh. Bocorannya nggak tahu deh, kan belum nemu lagi. Ya sedikit aja. Kan belum nemu lagi. Insya Allah kalau emang ada rezekinya, ada sehatnya, ada umurnya, insya Allah kita main ke pantai. Amin. Asik, jalan-jalan ke pantai. Judulnya tetap ya basah-basahan kene, basah-basahan kene. Kita ke gunung basah-basahan hujan, ya kan? Insya Allah. Oh, tanya. Di gunung ini ada hubungannya sama sosok besar lain yang masyhur? Oh iya, itu apa sih? Siapa aja sih yang masyhur ini? Selain Pangeran Hasanuddin, Sultan Hasanuddin. Kalau Sunan Gunung Jati udah pasti ada hubungannya di sini kalau menurut gue ya. Karena dia yang merekomendasi tempat ini ke Sultan Hasanuddin. Ke anaknya. Oke, terus habis itu Insinyur Soekarno. Ya. Insinyur Soekarno. Kabayan. Iya. That's it. Yang gue tahu cuman itu karena yang tertera di situs cuman 4 orang ini. Ada lagi nggak sih selain mereka ini? Jauh. Sebetulnya sih ada ya. Cuma gimana ya? Gue takut salah. Iya. Takut salah. Iya. Takut salah. Karena Sebetulnya kan sih ada sangkut paut ya. Tempat ini sama apa ya? Kerajaan besar di Jawa Barat. Ini udah di ujung lidah. Boleh disebut? apa tuh? Boleh disebut? Siliwangi? Jawab sendiri lah. Oke. Biarkan itu menjadi misteri lah ya. Iya, oke. Itu puzzle-puzzle selanjutnya. Itu puzzle-puzzle selanjutnya. Ntar gitu. ada pasti tuh. Iya. Itu pasti ada. Gua bakal bisa ngebeberin semuanya, bakal cerita full-fullan semuanya kalau puzzle-nya udah lengkap. Oke. Iya. Kalau kayak gini kan puzzle-nya masih satu, Ini baru masih bayang-bayang. iya, puzzle-nya masih satu. Terus kita harus cari satu lagi. Kan belum tentu yang kita temuin sekarang temennya dia apa di ujungnya dia. Oh iya. Iya dong. Jadi belum bisa gue ambil kesimpulan. Oke. Kita jadinya salah. Iya. Nah, Salah informasi bisa akibatnya fatal. fatal. Iya. Jadi bisa gue rangkum nanti semuanya setelah puzzle-nya semua full. Oke. Jadi gitu. Berarti kedepannya bakalan ada yang begini-begini lagi. Pastinya ada. Insya Allah ada. Lebih besar lagi. Insya Allah. Spiritual dunia itu selalu nanjak. Dari tempat serem pasti selalu nyari tempat yang lebih serem. Karena gue Ini masih permintaannya Bang masih Dewo. Tommy ini perlu dikerasin kan, dia minta sendiri kerasin gue gitu. Permintaannya Bang Dewo, tempat serem harus dinanjakin lagi. Begitu pula tempat jejak leluhur ini. Perlu ada penambahan, penanjakan, perlu ada perkembangan lagi. Jadi tonton terus Spiritual Journey. Konten-konten ini konten baru, tolong disupport lah. Yes. Support dari kalian, semangat untuk kami semua. Iya. Jadi kalau kalian juga pada nge-support, kalian juga pada pengen tahu, kita juga jadi semakin buka-bukaan gitu lah. Kita kasih tahu gitu, puzzle lagi semakin kita kasih tahu biar kalian juga nggak penasaran jadinya gitu. Kalau ada yang mau nanya-nanya atau apa segala macem, Komen aja. bisa komen atau enggak di Instagram kita di spiritualjourney.id ya. Ya. Spiritual Journey ID. Nanti nanti kita cantumin juga di deskripsi. Jangan lupa share, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Bunyiin loncengnya, oke? Oke. Sekarang gini, gue mau closing. Ini suasana udah gelap, udah malam banget, malam udah ya. terlalu. Jam berapa sekarang? Oh, udah jam 8. Jam 8 malam, kita masih di atas gunung. Saatnya kita cabut pulang, Oke. istirahat.
masih banyak keluarga yang nunggu. Ya, jangan lupa buat teman-teman spiritual journey, kasih semangat terus buat kita. Like kalian ngebantu semangat kita loh. Subscribe-nya jangan lupa ya. Subscribe itu gratis. Oke, spiritual journey, gue Tommy, Gua Bewok. Aku Alia. pamit. Pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.